Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom saudaraku, kita bertemu kembali di Joseph Stories. Pada masa libur sekolah ini, saya kembali aktif menulis di Joseph Stories hal-hal yang berkaitan dengan iman kekristenan kita. Kali ini saya akan membahas 5 fakta dalam hidup kita yang tidak terbantahkan karena tertulis di Bible. Fakta yang pertama adalah fakta bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa. Mari kita baca Roma 3 ayat 9 sampai 10 dan Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan juga Roma 3 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dari sini kita mengetahui bahwa oleh kejatuhan manusia, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, semua manusia telah jatuh pula dan tercemar dalam dosa. Fakta yang kedua adalah fakta bahwa manusia akan mati tak terkecuali apa dia. Baik dia presiden, orang kaya, raja atau ratu, semuanya akan mati dan tubuhnya akan menjadi tanah. Mari kita baca Roma 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dan juga mari kita baca Roma 6 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Fakta yang ketiga adalah fakta bahwa semua manusia akan dihakimi, di mana ada penghakiman yang telah ditentukan oleh Tuhan terhadap semua manusia. Tidak ada manusia yang lolos dari penghakiman tersebut. Mari kita baca Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Elohim akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan juga Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Fakta yang keempat adalah fakta bahwa kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Kita manusia tidak bisa lari bersembunyi di dalam gua di bukit-bukit. Kita membutuhkan juru selamat. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan juga Roma 4 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Fakta yang kelima adalah fakta bahwa hanya Yesus satu-satunya harapan dan juru selamat. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6.
Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Roma 5 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Semasa kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati pada masa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, orang yang jahat. Saudaraku sekalian, itulah fakta hidup yang alkitabiah, bukan karang-karangan, bukan katanya, bukan kabar angin dan kabar dongeng. Kamu bisa terima atau tolak, atau Anda berniat melarikan diri ke gua-gua untuk lari dari penghakiman nanti. Percayalah kawan, itu tidak akan berhasil. Sampai kuda gigit jari pun itu tidak akan berhasil. Satu hal yang pasti, kita semua berdosa, mau siapapun dia. Tetapi ada kasih karunia Kristus dalam karya penebusannya di kayu salib yang tersedia bagi kita yang percaya sebagai pembenaran dan penebusan dari dosa, sehingga dosa kita sudah dibayar darah Kristus, dan kita yang percaya dengan sungguh-sungguh akan memasuki hidup yang kekal bersama Bapa Abraham. Demikian pertemuan kita kali ini. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.